ini nih yang jadi obrolan serius juga ya, karena dengan kebijakan tarif Trump yang tiba-tiba tuh semua negara yang padahal itu adalah mitra dagangnya Trump dikenakan tarif timbal balik atau resiprokal. Di situ Bu Mega bercerita yang selama ini orang taunya katanya Bu Mega juga membantu, tapi tidak pernah mendengar penjelasan. Bu Mega bercerita bahwa Pak Prabowo kalau tidak saya ambil, saya bawa pulang, keleleran kata dia. Sahabat Kompas TV, selamat datang kembali di Istana dan Presiden. Podcast barunya Kompas TV seputar di balik layar istana, apa saja isu-isu yang terjadi. Ya udah pokoknya nongkrong di sini aja. Bareng saya Friska Clarissa dan juga wartawan senior saya di istana nih yang sudah mengarungi 2 dekade, berganti-ganti presiden, inilah Mas Soeharto. Dan kayaknya kemarin kita lihat ya, sudah kita bicara soal kemungkinan open house, lalu kita udah lihat juga open house-nya kayak gimana. Betul. Ternyata betul ya, mengajak warga untuk datang ke istana, seru juga ya Mas Har. Kalau kita lihat ada juga mudik para pejabat negara juga ya. Iya ya, 2 istana loh yang dipakai. Iya Mas. Istana negara masuk keluar langsung ke Istana Merdeka. Iya. Jadi ya selain sudah mulai bekerja, kemarin menghadiri panen raya di Majalengka. Di Majalengka. Ya. Terus sorenya langsung ada rapat soal pembahasan dampak kebijakan Presiden Amerika Trump. Sebenarnya ini dapat reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia yang mana adalah mitra dagangnya AS, termasuk yang ditunggu sebenarnya dari awal tuh Indonesia kayak gimana ya. Presiden Prabowo kan bilang bahwa udah teleponan langsung bahkan ya sama Perdana Menteri Anwar Ibrahim, misalnya Perdana Menteri langsung Indonesia. Datang. Bahkan langsung datang. Iya, langsung datang. Hari Minggu datang. Kilat banget ya Mas Arya, cuma betul, PP aja. Kalau saya PP-nya Jakarta, Tangerang Selatan, Jakarta. Ini Jakarta, Malaysia, Jakarta. Tapi mampir dulu loh kemarin ke Bengkulu. Oh iya, yang jadi ramai juga ya. Iya. Nah, berikutnya adalah pergi lagi ke Turki. Apa sih yang Mas Har lihat dari rangkaian ke Turki, terus juga ke Yordania, Mesir dan juga Qatar. Jadi awalnya itu Presiden hanya akan pergi ke Turki, Mesir, dan Yordania. Tapi kemarin dapat informasi nambah 1 lagi ke Qatar. Dan saya sudah konfirmasi juga, baik di orang istana maupun di Kemlu. Betul, jadi awalnya 9.15 maju ke tanggal 8. Tapi kenyataannya sekarang berangkat ya persis pukul 00 nanti malam. Berarti ya tanggal 9 sampai dengan 15. Di sana itu dari 4 negara, 3 negara sebetulnya Prabowo sudah pernah datang. Ke Turki, kita Prabowo itu sudah pernah datang ketika sebelum pelantikan sudah datang ke Turki. Bahkan Presiden Erdogan sudah datang juga ke kita di Istana Bogor waktu itu disambut. Nah, sekarang dengan alasan membalas kunjungan kenegaraan, Presiden datang lagi. Lalu ke Mesir kita juga sudah. Ke Mesir itu dilakukan kalau nggak salah setelah pelantikan. Dari Mesir ketemu Presiden Asisi, terus juga rencana mampir Malaysia. Tapi ternyata tidak jadi mampir Malaysia. Dan yang ke Yordania ini Presiden juga sudah pernah ke sana. Jadi sebelum dilantik, Prabowo sudah datang ke sana bertemu dengan Raja Yordania, Raja Abdullah II, yang kebetulan juga sahabatnya beliau. Nah, tapi sebelum Pak Prabowo ke sana, itu sudah ditelepon langsung. Prabowo itu sudah ditelepon langsung oleh Raja Yordania. Karena memang beliau kan bersahabat ya. Jadi mengucapkan selamat bekerja dan bertugas. Nah, terus Pak Prabowo datang ke sana. Nah, sekarang datang lagi, selain untuk meningkatkan kerjasama, juga Pak Prabowo itu akan menghadiri itu yang ke Turki. Kalau yang di Turki, Pak Prabowo akan menghadiri Antalya Demokrasi Forum. Seperti kalau di kita punya Bali Demokrasi Forum. Mungkin ingat ya, zamannya Pak SBY kan
Pak SBY menggagas Bali Demokrasi Forum. Turki. Itu kan beliau juga mendapat tugas dari Pak Jokowi untuk menghadiri KTT darurat terkait pengungsi Gaza waktu itu. Nah, ini juga pasti kaitannya, apalagi Israel juga belum menghentikan serangannya, pasti itu menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas juga di antara negara-negara di Timur Tengah. Apalagi Qatar kan salah satu negosiator ya antara pihak Hamas dengan Israel. Mestinya Presiden Prabowo yang meneruskan misi Indonesia sejak awal kemerdekaan kita, Palestina yang mengakui kemerdekaan kita pertama kali, terus visinya adalah untuk memerdekakan Palestina. Itu harusnya disampaikan ya. Memang makanya kunjungan ke Qatar nanti malam itu baru muncul beberapa hari. Sebelumnya tidak ada. Jadi memang upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan di Palestina. Dan peran aktif Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina kan dari pemerintahan ke pemerintahan. Betul, itu kita bisa lihat ya sungguh besar ya. Mulai dari zaman Bung Karno sampai dengan sekarang. Yang menarik itu kalau Yordania tidak hanya tadi Raja Abdullah yang mengundang sendiri, tapi juga kayaknya Pak Prabowo berasa pulang ke rumah gitu di Yordania. Kayak mudik gitu. Kayak mudik. Mudiknya cuma setelah Lebaran. Ada cerita apa? Mungkin sahabat Kompas TV penasaran mudik, kok bisa dibilang mudik sih? Mudik kan ke kampung halaman. Nah, ini kan mudik ke negara keduanya yang pernah Prabowo mendapat status kewarganegaraan dari Raja Yordania. Itu tahun 98. Jadi setelah diberhentikan sebagai Pangkostrat, beliau kan kemudian mengantar istrinya Bu Titi dan juga putranya Didit ke Amerika untuk belajar di sana. Kemudian Prabowo terbang ke Yordania, ke Amman. Nah, di sana ini riset saya ya, Prabowo itu diundang oleh Raja Yordania. Raja Yordania beliau datang ke sana. Dan waktu itu waktu itu sempat ditulis juga di Kompas bahwa Pak Prabowo itu mendapat penghargaan kewarganegaraan, Royal Degree. Artinya dekret dari Raja untuk Prabowo. Nah, Pak Prabowo itu di sana juga saya baca bukunya Femi Adi Sumpeno ya, judulnya Prabowo Titisan Soeharto Mencari Pemimpin di Masa Paceklik. Itu disebutkan oleh Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, bahwa memang Prabowo itu berbisnis. Dia memimpin perusahaannya Pak Hasim di sana sebagai, kalau nggak salah, general manager di sana. Jadi hampir 1 tahun beliau di sana. Mungkin karena merasakan begitu enaknya berbisnis di Yordania, beliau nggak pulang. Nah, ternyata feels like home ya. Ketemu Presiden Abdurrahman Wahid. Waktu itu kunjungan. Jadi Presiden Gus Dur berkunjung ke Yordania. Ketemu sama Prabowo. Di situ Pak Prabowo juga minta saran dari Pak Gus Dur. Apakah saya perlu pulang atau tidak? Berita itu juga dimuat di Kompas. Dan tidak disebutkan. Tapi kemudian setelah Pak Sumitro sakit keras, Prabowo terpikir harus pulang. Nah, tapi ketika pulang dia baru sadar bahwa paspornya itu sudah mati. Jadi paspornya sudah mati, dia coba datang ke KBRI di sana, tidak dilayani karena kelihatannya ada persoalan gitu ya. Akhirnya dia ingat sahabatnya, seniornya juga yang menjadi temannya Pak Prabowo adalah Letjen Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan yang kebetulan waktu itu tahun 2000 menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Singapura. Nah, jadi menurut cerita yang disampaikan oleh orang kepercayaannya Pak Luhut,
Pak Atmaji itu mantan wartawan juga, dia cerita kepada saya bahwa suatu saat Pak Luhut itu ditelepon oleh stafnya, Pak, ini ada tamu yang kelihatannya penting dan nunggu Bapak. Terus dan tamu itu tidak ada dalam daftar list tamu hari itu. Yeah. Terus diceritakan Pak Luhut melihat dari siapa tuh tamunya. Dia kan penasaran pasti ya. Ternyata ini orang yang saya kenal, Pak Prabowo. Akhirnya diundang naik, ketemu. Nah, Prabowo itu waktu itu masih dengan jas, tapi wajahnya menurut Pak Atmaji itu lelah. Karena kemungkinan terbang langsung dari Yordania. Ke Singapura langsung. Ke Singapura, karena ada traveling bag-nya di sampingnya Pak Prabowo itu, yang dibawa terus. Jadi begitu mendesaknya kelihatan Pak Prabowo ingin pulang karena bapaknya sakit keras kan. Jadi Pak Luhut karena memang dia sering membantu orang, akhirnya dia urus gitu. Dia tanya ke KBRI bagian imigrasi. Sempat tolong dibuatkan paspor atas nama Prabowo. Tapi kemudian setelah diurus, Pak nggak bisa karena dari Jakarta nama ini belum bisa. Nah, terus Pak Luhut marah. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini duta besar luar biasa, berkuasa penuh. Bikin, saya bisa bikin. Terus dibuat. Itu ceritanya Pak Atmaji yang kemudian dengan paspor baru dari Pak Luhut, Pak Prabowo bisa pulang. Makanya hubungannya selain hubungan saat bersama-sama di ABRI waktu itu, tapi juga ada cerita di balik itu ya soal paspornya untuk pulang. Ada cerita lagi. Apa? Ini ada lagi. Bu Megawati, mantan presiden kita, kan ditunjuk oleh Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelola Ideologi Pancasila, BPIP. BPIP. Terus setelah Prabowo menjadi Menhan, diundanglah oleh Pak Jokowi dalam acara, ingat nggak, Presidential Lecture di Istana Negara. Di Istana Negara Jakarta. Itu Desember tahun 2019, karena saya juga meliput di situ. Iya ya, barengan kita. Di situ hadir Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, menteri-menteri, selain Pak Prabowo juga para pimpinan lembaga. Di situ Bu Mega bercerita yang selama ini orang taunya katanya Bu Mega juga membantu, tapi tidak pernah mendengar penjelasan. Bu Mega bercerita bahwa Pak Prabowo kalau tidak saya ambil, saya bawa pulang, keleleran kata dia. Ada di kutipannya itu, pidatonya Bu Mega itu. Kalau nyambungin ke cerita yang tadi, ya bisa jadi terkait dengan tadi itu ya Mas. Ya, nah jadi karena Bu Mega merasa bersahabat, dia menampilkan persoal perbedaan politik, termasuk perbedaan politik ayahnya dulu kan. Pak Mitro kan selalu bertentangan dengan Bung Karno, begitu. Tapi dalam hubungan relasi, Bu Mega pernah menjadikan Prabowo juga kan menjadi wakil presiden ketika 2009, meskipun kalah ya. Iya, Mega Pro. Ya, nah akhirnya menurut Bu Mega kalau tidak karena saya, Prabowo nggak bisa pulang ke Jakarta. Nah, tapi ada ceritanya Pak Luhut melalui Pak Atmaji itu bahwa beliaulah yang mengurus. Saya cari-cari, ternyata ada lagi yang bercerita, Mbak. Pemulangan Prabowo itu atas idenya almarhum Taufik Kemas. Jadi Taufik Kemas masih hidup, meminta istrinya Bu Mega sebagai presiden untuk membantu pemulangan Prabowo. Bu Mega akhirnya meminta Menlu waktu itu Pak Hasan Wirayuda untuk mengurus itu bersama dengan salah seorang yang ditunjuk oleh Bu Mega, bersama-sama mengurus. Dan selesai, akhirnya dibawalah paspor itu ke Singapura. Diserahkan ke Pak Luhut. Artinya jadi nyambung juga ke relasi antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Ya informasinya kan kita tahu bahwa
informasi bertemu di Teguh Umar, Pak Prabowo. Kita lihat juga kalau yang terlihat di kameranya kan ada Bang Dasko juga yang di sana, ya kan. Mas Har lihatnya soal pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini gimana sih? Di tengah kondisi politik saat ini, perbedaan pandangan politik yang masih kayaknya agak-agak susah. Meskipun Mas Didit udah ketemu langsung ya sama Bu Mega ya. Kemarin ya. Ya. Jadi memang kalau kita ingat waktu ulang tahun Gerindra, 6 Februari tahun yang lalu, tahun ini ya. Kan Pak Prabowo berpidato. Hadir juga Pak Jokowi dan sejumlah ketua partai. Dan di situ Pak Prabowo bilang, saya marah kalau ada orang yang menjelek-jelekan Bu Mega. Karena Bu Mega jasanya besar buat saya dan buat bangsa ini. Nah, itu pernyataan yang tidak langsung menunjuk peranannya apa. Tapi orang sudah tahu gitu ya. Karena memang pemulangan Pak Prabowo ke Indonesia ini, orang taunya memang awalnya adalah Bu Mega, belakangan baru muncul nama Pak Luhut. Jadi menurut kita sih biarlah dua versi itu berjalan, nanti sejarah yang membuktikan kebenarannya. Betul. Tugas kita hanya menyampaikan saja, memaparkan saja fakta-fakta yang ada. Dari tapi yang jelas kan memang sampai sekarang Pak Prabowo nggak pernah bantah. Dan tidak pernah, saya pulang sendiri nggak pernah. Jadi artinya bahwa beliau pulang dibantu. Bahwa paspornya sudah habis, iya. Dan beliau pernah tinggal di Yordania. Jadi kalau Mbak tanya tadi soal Pak Prabowo mudik, ya betul, ini kayak mudik ke negara yang pernah kembali ke kampung halaman. Betul. Ya, kampung halaman kedua setelah Indonesia. Dan kita juga tahu kan tadi how deep is that quote yang disampaikan oleh Pak Prabowo, betapa hubungan dengan Bu Mega itu ya senantiasa baik, terlepas apapun pandangan politik yang saat ini mungkin berbeda ya Mas Har, tapi kan itu tidak mengubah apa yang sudah terjadi sebelumnya. Betapa baiknya hubungan antara kedua tokoh ini yang tidak mungkin dicapai 1-2 hari aja ya Mas. Sudah lama, dari tahun pernah melihat ada foto juga di di Bogor ya, di rumah Batu Tulis Bogor. Batu Tulis ya. Bu Mega masak, Prabowo juga pakai celemek juga. Mereka masak berdua. Kalau nggak salah menjelang pemilu 2009. Terus setelah pemilu 2019, Prabowo bergabung di kabinetnya Pak Jokowi, kan Bu Mega mengundang. Datang ke Teguh Umar, dan di forum meja makan itu ada Mbak Puan, ada Prananda, ada Mas Pram, ada Prabowo, ada Bu Mega. Terus ada kalau nggak salah Pak Musani atau Pak Lison ya, ya di foto itu ya. Itu menunjukkan bagaimana beliau itu kedekatannya. Dengan menu favoritnya pasti udah tahu kalau sering baca nasi goreng. Ya betul, nasi gorengnya Bu Mega. Nasi goreng khas yang kata Pak Prabowo itu nasi goreng favoritnya Pak Prabowo ya. Iya. Jadi memang sekarang kan setelah kunjungan silaturahminya Mas Didit ya, ketemu Bu Mega, Puan di hari juga. Pertama Lebaran bahkan di langsung hari pertama Lebaran, kan kemudian muncul kita berharap ada pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Meskipun secara fakta sampai sekarang belum ada, tapi saya pernah dapat cerita juga, sebetulnya mereka sudah ketemu, sudah ketemu, bahkan sudah Zooman berdua, Zoom ya. Cuma ya begitulah dua orang sahabat itu, sampai mungkin nanti kapan mereka waktu tepat untuk dipublishnya itu yang belum ya. Kita nunggu aja itu. Iya, kita nunggu aja. Tapi ini menarik ya, karena ternyata dari bahas soal Yordania, Pak Prabowo mudik ke kampung halaman kedua, jadi hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega, relasi antara keduanya ya Mas Har. Iya betul, karena momentumnya ya di situ ini bisa mengingatkan kembali relasi mereka berdua. Dan kalau lihat track record
kunjungan ke luar negerinya Pak Prabowo dari awal menjabat Oktober sampai sekarang, apa yang Mas Har lihat dari perannya Pak Prabowo dengan hubungan internasionalnya Indonesia? Ya, Pak Prabowo itu memang belum diumumkan, waktu itu masih quick count ya, masih hitung cepat. Prabowo sudah langsung datang loh ke beberapa negara seperti Cina dan juga Jepang, lalu Malaysia. Dan kemudian setelah beliau diumumkan, beliau langsung datang kembali ke sejumlah negara ya. Jadi sebelum diumumkan dan dilantik maupun setelah dilantik, Pak Prabowo memang tercatat paling intens ya. Apalagi kan pada saat sebelum dilantik memang posisinya sudah sebagai Menteri Pertahanan ya Mas Har ya. Jadi ada kunjungan yang dilakukan juga dalam posisinya kapasitasnya sebagai pejabat negara juga saat itu ya sebelum jadi presiden. Jadi karena memang topiknya kan ketika bertemu selain memberitahukan bahwa saya sebagai pemenang pemilu, terus diundang datang pada pelantikan tanggal 20 Oktober, sekaligus juga mereka membahas soal kerjasama pertahanan militer. Ya, Tiongkok misalnya waktu itu ya dengan Presiden Xi Jinping kan mengundang langsung untuk datang ke inaugurasinya Pak Prabowo. Betul, banyak yang datang ya. Termasuk waktu datang ke Yordania, Pak Prabowo itu juga mengundang Raja Abdullah sebetulnya, sahabatnya itu. Tapi beliau nggak bisa mengutus utusan khusus kan? Iya betul, karena kondisi Timur Tengah saat itu juga ya Mas. Iya. Jadi utusan khususnya Pak Raja Abdullah yang datang ketika pelantikan Prabowo di gedung MPR dan juga ketika jamuan kenegaraan malamnya di Istana Negara. Itu jadi kalau kita lihat ya memang Pak Prabowo ini selama menjabat sejak Oktober, relasi atau hubungan luar negeri dengan negara-negara sahabatnya sangat di-maintain sekali ya, Betul, Pak, sangat diutamakan. Kayak Malaysia, mungkin 3 kali loh beliau datang loh. Ketika April 2024, lalu Januari yang sehari aja diajak makan di rumah Tangsi, dan kemarin hari Minggu khusus loh Malaysia ini. Apalagi kan kalau PM Anwar Ibrahim bilang bahwa Pak Prabowo ini sahabatnya ya, yang ada di suka dan dukanya. Jadi mau tidak mau memang relasi antar sahabat tidak hanya dengan PM Malaysia, misalnya dengan Raja Yordania pun terus, apalagi dengan posisi Pak Prabowo yang saat ini sebagai Presiden RI, itu akan jadi nilai plus juga ya Mas Har ya untuk kita. Betul. Jadi memang kalau Presiden yang datang langsung itu maknanya besar, apalagi di tengah-tengah situasi ekonomi kita kan, kita masih perlu penguatan ekonomi dan juga peranan sejumlah negara, bagaimana relasi kita, kedekatan mereka bisa membuka relasi yang lebih kuat, memperkuat posisi Pak Prabowo juga sebagai presiden untuk meningkatkan investasi dan perdagangan. Bicara soal pengalaman ke luar negeri presiden, kayak bolehlah kita bahas ya singkat aja dari masing-masing presiden dari masa ke masa, dari mulai Bung Karno sampai ke Pak Prabowo, Mas Har. Apa yang menarik dari pengalaman ke luar negeri masing-masing presiden ini? Intinya memang semua presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Ada yang meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara, ada yang memang menghadiri forum-forum ya multilateral seperti KTT APEC atau G20 dan lain-lain. Tapi ada juga memang untuk mengenalkan Indonesia. Nah, mengenalkan Indonesia dilakukan oleh Bung Karno. Beliau itu nggak terhitung itu berapa banyak beliau ke sana itu. Mungkin sekitar 60 negara yang didatangi oleh Bung Karno. Karena menurut Bung Karno, kami ini negara baru, negara muda, jadi perlu diperkenalkan dan juga perlu dapat dukungan. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Jadi begitu banyak. Nah, kemudian Pak Harto. Pak Harto juga pemerintahannya hampir sama ya. Pak Harto 30 tahun, Bung Karno itu 22 tahun, tahun 45 sampai tahun 67. Nah, Pak Harto itu juga banyak, terutama negara-negara ASEAN. Dan catatan yang menarik dari Pak Harto adalah ketika terjadi perang seperti Pak Jokowi datang kemarin ke Ukraina ya, betul. Lagi perang ya dengan Rusia. Pak Jokowi datang kan ke dua negara itu. Pak Harto juga datang waktu Bosnia Herzegovina itu dalam situasi perang. Ketika ditawarin pakai baju rompi, nggak mau dia nggak mau waktu itu kan. Sama persis ya kayak Pak Jokowi waktu itu ya.
Terus Pak Harto juga berani datang ketika mau kunjungan ke Belanda. Ke Belanda itu KBRI kita itu diserang oleh RMS, Republik Maluku Selatan yang masih memimpikan Indonesia Maluku merdeka. Sampai ada penyanderaan kan, ada polisi yang tewas di sana yang menjaga KBRI. Nah, beberapa hari sebelum kunjungan terjadi itu. Apakah Soeharto takut? Tidak. Soeharto tetap datang, tapi kunjungannya dipercepat sehari. Nah, terus yang menarik juga ketika kunjungan ke Mesir. Nah, ke Mesir itu dipercepat beberapa hari. Kenapa dipercepat? Karena tahun 98 terjadi aksi pembakaran di ibu kota. Yang membuat Presiden Soeharto langsung pulang. Meskipun sebelum berangkat sudah diingatkan oleh adiknya, Prabowo Sutejo, nggak usah berangkat melihat gelagat politik. Tapi Pak Harto tetap berangkat. Tapi melihat krisis di dalam negeri, aksi bakar lalu penembakan mahasiswa dan lain, Pak Harto pulang. Nah, pulang di sana, beliau kan akhirnya turun ke Prabon ya, lengser. Itu. Nah, itu juga menarik. Sampai sekarang presiden-presiden tuh banyak yang nggak berani datang ke Mesir karena takut terjadi seperti Pak Harto. Itu. Terus zamannya Pak Habibie ya. Pak Habibie itu pemerintahnya cuma sebentar, 1 tahun lebih. Jadi dia nggak punya waktu untuk keluar negeri karena krisis politik waktu itu. Sedangkan Gus Dur itu sama, Gus Dur sama Bung Karno sama sering keluar negeri sampai ketemu Pak Habibie, mereka guyonan. Bung Karno presiden negarawan, Pak Harto presiden hartawan, Pak Habibie ilmuwan, saya presiden wisatawan. Oh, karena sering keliling-keliling ya, iya, traveler gitu ya, wisatawan. Gitu. Itu yang kejujuran. Dan yang menarik lagi, zaman Gus Dur, kan sering pergi pakai pesawat Airbus besar, penumpangnya kurang. Akhirnya banyak kursi kosong ditawarkan ke pengusaha. Ditawarkan ke pengusaha, boleh ikut diurus visanya, tapi hotel, akomodasi biar sendiri. Kamu harus bayar $2.500 oleh Gus Dur. Gitu. Itu. Terus di zamannya Bu Mega meneruskan apa yang dilakukan Gus Dur, melakukan kunjungan pertama adalah ke 9 negara-negara ASEAN. Nah, habis itu yang menariknya di tahun 90 ketika terjadi 9/11, serangan teroris di New York, beberapa hari kemudian Bu Mega datang ke sana dalam suasana itu. Tapi topiknya adalah topik melawan teroris. Gitu. Nah, dari Bu Mega terus ke Pak SBY. Pak SBY itu sebetulnya tahun pertama dia tidak pergi karena keburu ada gempa bumi Nias Aceh kan. Tapi kemudian ya karena memang presiden setelah era reformasi itu bukan cuma sekedar mengenalkan, tapi harus hadir bilateral maupun multilateral. Harus aktif ya dalam itu ya, dalam pergaulan. Pak SBY pun juga sama, tapi beliau kalau catatan saya, beliau tuh ya sekitar 25-an kali ya kunjungan ke luar negeri. Sempat tuh mau berangkat, tapi nggak jadi. Oh iya, itu tahun 2010. Jadi kebetulan senior saya udah duduk di pesawat. Kita kan kalau ada presiden mau pergi, kita mengantar karena pasti ada keterangan pers ya. Ya kami junior-juniornya Mas Har dapat cerita tuh yang 2010 itu ya Mas. Iya, jadi kita nunggu, kok nggak berangkat, ditunda sejam 2 jam. Akhirnya nggak jadi berangkat. Ternyata kata Pak SBY, saya ingat, saya bukan takut dengan ancaman RMS pada waktu itu. Tapi yang saya pertanyakan adalah kunjungan saya kan diundang oleh Ratu Juliana dan juga Perdana Menteri Belanda. Nah, terus saya datang mereka akan menggelar sidang untuk mengadili saya pelanggaran HAM. Begitu, jadi Pak SBY nggak terima. Akhirnya dibatalkan kunjungan itu. Nah, di eranya Pak Jokowi, wah itu banyak banget ceritanya Mas Har. Catatan saya itu beliau itu hanya 44
Tapi tadi saya cek ke Wikipedia ya, itu 109. Banyak banget, dan itu tertata. Coba deh cek ke Wikipedia, itu tertata loh daftar kunjungannya Pak Jokowi. Satu-satunya presiden yang kunjungan luar negerinya tercatat dengan baik. Tercatat sampai yang namanya multilateral juga itu tercatat semua. Iya, saya tuh ingat Mas waktu yang KTT Oki itu, KTT Oki. Kenapa ingat KTT Oki luar biasa? Karena waktu itu isunya presidennya Trump juga, tapi masa pemerintahan pertamanya Trump. Itu dia mengakui Yerusalem, ngeklaim Yerusalem itu ibu kotanya Israel. Itu ditentang oleh negara-negara Oki. Itu dadakan sekali kan Mas. Dan berangkat. Itu pun misah sama rombongan presiden. Jadi saya nyusul di utus kantor, dan di sana sih menurut saya termasuk salah satu KTT Oki luar biasa yang produktif ya, karena itu menunjukkan kekuatan Oki, negara-negara organisasi Islam. Betapa concernnya terhadap isu Palestina, dan akhirnya setelah KTT Oki luar biasa kan selesai itu, Trump tidak memperpanjang isu Yerusalem itu lagi kan Mas Har? Betul. Isunya bergeser. Meskipun ya tetap terjadi pendudukan Israel di Palestina masih terjadi, tapi setidaknya isu sensitif itu Yerusalem itu tidak dilanjutkan lagi, berhenti di sana setelah ada. Karena memang itu akan memicu persoalan lebih besar itu. Dan Indonesia terlihat sangat aktif sekali waktu itu zamannya Pak Jokowi ya. Mas Har, waktu itu KTT G7 di Jepang juga saya ikut. Nah itu juga bagaimana Indonesia aktif bersama dengan negara-negara kuat lainnya. Indonesia hadir di G7 ya menggambarkan bahwa Indonesia punya kekuatan yang bagus juga di mata dunia. Memang utama yang saya ingat kunjungan presiden itu memang persoalan Palestina, juga persoalan lingkungan ya. Saya ikut Pak SBY waktu itu ke Norwegia ya. Itu kita kan juga menyepakati dengan Norwegia bantuan untuk pengurangan polusi dan kerusakan hutan yang diganti dengan dolar. Ya, mereka akan bantu kalau kita bisa mengurangi sekian hektar kerusakan hutan dan lingkungan waktu itu, RDDD istilahnya itu. Nah itu terus juga sama yang dilakukan oleh Pak SBY juga waktu di Jepang ya, yang Mbak Fris juga cerita. Jadi memang komitmennya para presiden kita itu pada satu sisi oke lah, mungkin mereka harus mengenal juga negara-negara lain, tapi juga dia punya kepentingan lain. Jadi ada sisi positifnya juga untuk kunjungan-kunjungan presiden, termasuk harapan kita ini di tengah-tengah situasi seperti sekarang kan, kunjungan luar negeri apalagi ke negara yang pernah memberikan perlindungan dan status kepada Pak Presiden kita bisa lebih jauh konkret untuk membantu kita dalam program-program kita. Ya, konkret dan produktif buat kita. Tekanan ekonomi di saat ini, kondisi geopolitik juga tidak bisa dikatakan baik-baik aja ya Mas Har ya. Betul. Antara negara-negara adidaya, Amerika Serikat, China, misalnya Tiongkok, Indonesia ini harus bagaimana mengamankan terutama kondisi di dalam negerinya, salah satunya dengan membangun relasi dengan negara-negara sahabat ya Mas Har. Betul. Relasi sekawasan maupun relasi di luar kawasan yang memang harus digalang kekuatannya. Contohnya seperti Malaysia ya, itu kan juga terus digalang oleh Presiden Prabowo sampai 3 kali kunjungan. Kita nantikan hasil kunjungan maratonnya Presiden Prabowo. Gak kerasa memang kalau ngobrol sama Mas Har ini ya Mas Har. Karena banyak cerita yang menarik di depan dan di belakang layar. Jadi makanya harus nonton terus Istana dan Presiden. Terima kasih banyak Mas Har. Sama-sama. Semoga ketemu lagi. Berguna informasinya. Pasti dong, bermanfaat sekali. Gitu juga sahabat Kompas TV, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Masih banyak cerita tentang Istana dan Presiden lainnya. Jadi saksikan kami di episode selanjutnya. Saya Friska Clarissa, pamit undur diri. Dadah. Nonton terus Kompas TV, YouTube Kompas TV. Bye-bye.